Welcome everyone tonight. Oke, selamat malam semuanya. I promise tonight will be a good teacher. Saya janji malam hari ini akan menjadi pengajaran yang baik. It's the last on the fruit of the Spirit. Jadi bagian terakhir dari buah dari roh. And it might be the most important message you hear this year. Yang mungkin akan menjadi sebuah pengajaran yang paling penting yang kamu dengar tahun ini. When it comes to self-control, there are two aspects of self-control. Jadi ketika kita berbicara tentang pengendalian diri, itu ada dua aspek di dalam pengendalian diri kita. There is the physical, where we restrain our physical bodies from doing something. Di mana secara fisik, di mana kita mulai mengikat atau membatasi fisik kita ketika melakukan sesuatu. Is where we get the word self-control. We control self. Itulah di mana kita dapat kata tentang kita mengendalikan diri kita kendalikan diri ini. But there's a completely different aspect of self-control. Tapi juga ada sangat berbeda aspek dari pengendalian diri. And it's the mental aspect of self-control. Di mana ini bicara tentang aspek mental tentang pengendalian diri ini. Every action we do begins with a thought. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu dimulai dari pikiran kita. So if we can control our thoughts, it will produce for us self-control. Jadi kalau kita dapat mengendalikan pikiran kita, itu akan menghasilkan pengendalian diri. Now, saying controlling your thoughts is much easier than actually controlling your thoughts. To say this. Untuk cuma mengatakan bahwa mengendalikan pikiran kita itu lebih mudah daripada benar-benar mengendalikan pikiran kita. It's not easy for us to control our thoughts. Itu tidak mudah untuk kita dapat mengendalikan pikiran kita. If it was easy, then Jesus would have died for nothing. Kalau mudah berarti Yesus mungkin nggak mati nggak untuk apa-apa. Everyone you know would be very good at controlling their thoughts. Semua orang yang kita kenal mungkin sangat baik untuk mengendalikan pikirannya. Actually, most of us are not even good at controlling our thoughts. Bahkan sebagian besar dari kita nggak pintar untuk mengendalikan diri kita. We're going to start in 2 Corinthians chapter 10. Kita akan mulai di 2 Korintus 10. You're going to want to take really good notes tonight. Kita benar-benar harus mencatat dengan baik malam hari ini. We're 2 Korintus 10. Yep, we're going to read verse membaca ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tonight, we're going to focus on just two parts of this verse. Jadi malam hari ini kita akan fokus dari dua bagian dari ayat ini. The first part is we are to take control of every thought. Jadi bagian pertama adalah kita harusnya mengendalikan setiap pikiran kita. Then we're going to examine those thoughts to see if they lead us to obey Christ. Dan berikutnya adalah kita akan menyelidiki pikiran tersebut, apakah itu akan membawa kita kepada ketaatan di dalam Kristus. Because our thoughts are leading us to an action. Karena pikiran kita itu akan selalu mengantarkan kita kepada sebuah tindakan. And 2 Corinthians 10:5 says, you must take your thoughts captive. You must take control
of your thoughts. Dan di dalam ayat 2 Korintus 10 ayat 5 ini dikatakan bahwa kita harus menaklukkan pikiran kita. Kita harus mengendalikan pikiran kita. And examine that thought if it's leading you to sin or is it leading you to obedience. Dan mulai benar-benar menyelidiki pikiran itu, apakah itu akan membawa kita kepada dosa atau ketaatan. We're going to move on to the next scripture, but I promise you we will build on this concept. Jadi kita akan ke ayat berikutnya, tapi saya janji bahwa kita akan membangun segala sesuatunya di dalam konsep ini. How do we take our thoughts, control of our thoughts? Gimana kita membawa pikiran kita, benar-benar mengendalikan pikiran kita? And how do we know if it's a good thought or not a good thought? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau itu pikiran yang baik dan yang tidak baik? Well, turn with me to Philippians chapter 4. Mari kita ke Filipi 4. We're going to read verse 8, and we're going to spend a lot of time on this verse. Jadi kita akan baca di ayat 8 dan kita akan banyak menghabiskan waktu di sini. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tonight you're going to see Philippians 4:8 is a filter for our thoughts. Jadi lihat bahwa kita akan lihat di Filipi 4 ayat 8 ini akan menjadi filter bagi pikiran kita. Not like a TikTok filter Tidak kayak filternya TikTok or Instagram filter, atau filternya Instagram. but this is a filter for our thoughts. Ini benar-benar filter bagi pikiran kita. And what a filter does, it catches some things and lets some things, other things pass through. Jadi apa yang dilakukan filter itu bahwa dia menahan sesuatu dan dia juga meneruskan sesuatu yang lain. So we're going to start with the first step of the filter, the first filter. Jadi kita akan lihat adalah filter yang pertama. What you're thinking on, is it true? Apakah yang kita pikirkan itu benar? Maybe Pak Brent got upset and said something mean to you, Mungkin Pak Brent marah dan mulai ngomong kasar ke teman-teman. and later that night you're thinking, why Pak Brent said that to me? Dan mulai berikutnya di malam kamu mulai merenungkan, kenapa Pak Brent ngomong gitu ya? He was angry. Oh, dia lagi marah. It's true. Ya itu mungkin benar kalau Pak Brent lagi marah. And so it goes to the next step of the filter. Dan akhirnya masuk kepada filter berikutnya. But what about when we have worry and anxiety and we think on things that aren't even true? Dan bagaimana kalau pada saat-saat dimana kita punya banyak kekhawatiran dan keraguan dan kita bahkan mulai berpikir hal-hal yang nggak beneran, nggak nyata. What if I didn't tell you hi tonight? Gimana kalau malam hari ini saya nggak menyapa teman-teman, nggak kasih tahu hai. And you go home and you think, oh, Pak Brent must be upset with me. Dan mungkin kamu pulang terus bilang, oh mungkin Pak Brent marah ya sama saya. He didn't even greet me and tell me hi. Dia bahkan nggak nyalamin saya dan nggak ngomong hai. Maybe he knows I didn't pay my tithe last week. Mungkin Pak Brent tahu saya nggak bayar perpuluhan kemarin. You ever have pretend conversations in your head with people? Dan pernahkah teman-teman punya percakapan kayak palsu di dalam pikiranmu kepada seseorang? That's not true. Itu nggak bener. What your Itu nggak nyata. imagination conversation, Ya itu adalah percakapan di imajinasi kita. it never leads to anything good. Dan itu tidak pernah membawa kepada sesuatu yang baik. So your thoughts must be true, Jadi pikiran kita harus nyata. or you will continue to go down a path that's not good. Dan atau kita akan terus masuk kepada sebuah jalur yang terus mendalam dan nggak baik.
Miss Teresa said, if someone is sick, you think, oh, they have cancer, they're gonna die. Jadi kayak misalnya orang begitu sakit langsung mereka pikir, oh mungkin itu kanker, mungkin dia akan mati. Or you have a pain in your stomach and you think, what if I have stomach cancer? Baru sakit di perut dikit, itu waduh gimana kalau aku punya kanker di perut? Is that true? Apakah itu benar? At this point, the answer is no, you don't know. So you have to stop thinking about that. Jadi karena di poin itu tidak ada satupun yang tahu, jadi itu tidak benar. Jadi kita harus berhenti untuk berpikir seperti itu. But for some reason, we love to punish ourselves with worry. Tapi tidak tahu alasannya apa, tetapi kita sering sekali untuk mengekang diri kita dengan kekhawatiran. So you start thinking, I'm gonna have to start going to the hospital and get chemotherapy. Waduh, nanti aku harus ke rumah sakit, harus kemoterapi. And then I'm gonna shrink until I die. Jadi akhirnya saya mungkin akan sekarat sampai aku mati. And then you think, who's gonna come to my funeral? Berpikir, oh, siapa yang akan datang ke pemakaman saya? Mulai berpikir itu. You can spend 1 hour thinking about something that's not even true. Jadi kamu akan berpikir menghabiskan 1 jam untuk berpikir yang sesuatu yang tidak benar, tidak nyata. We should not waste our thoughts on things that are not true. Jadi kita harusnya tidak menghabiskan benar-benar pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak nyata. This goes all the way back. If Eve would have used this filter, she would not have sinned. Jadi ini kembali sampai ke belakang di mana waktu Hawa kalau dia pakai filter ini mungkin dia tidak akan berdosa. Let's go to the next one. So say it's true. Pak Brent was angry. Mungkin kita berpikir ini benar, Pak Brent marah. And maybe I yelled at you. Ya mungkin saya berteriak ke kamu. And so we go to the next part of the filter. Is this thought bringing God glory? Dan terus kita masuk ke filter berikutnya. Apakah pikiran yang sedang saya pikirkan ini membawa kemuliaan bagi Tuhan? The Greek word is erete. Jadi bahasa Yunaninya adalah arete. Okay, some of you scholars, what other scripture uses the word erete? Beberapa teman-teman itu ahli Alkitab, kira-kira ayat mana yang pakai arete lagi? Ada. The guys should know this because you guys have done in-step study of 2 Peter cowok pasti tahu. 1:5. Add to your faith, Enggak ingat? erete. Tambahkan keimanmu, kebajikan, itu arete. Ya, pasti lupa ini. You have to think, will this thought produce spiritual fruit or will it cause your flesh to respond? Jadi kita harus memikirkan bahwa apakah yang sedang saya pikirkan ini akan membuahkan buah kebenaran atau malah meresponi kedagingan kita. If you think about it and it begins to make you angry, Kalau kamu memikirkan hal itu selalu membuat kamu malah marah, it is not erete. Erete means the desire to do what is right or good. jadi itu jelas bukan arete, karena itu arete adalah kerinduan untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. So you think on it for a long time and then you post something on your WhatsApp status. Jadi mungkin kamu berpikir hal itu beberapa waktu dan akhirnya kamu tulis jadi status di WhatsApp. Post something like people ought not yell at other people. Posting sesuatu, seharusnya seseorang jangan berteriak ke seorang yang lain. See, those thoughts will produce an action. Lihat bahwa pikiran itu bahkan bisa menghasilkan suatu tindakan. Or maybe you post that the pastor should be temperate and self-controlled. Jadi mungkin kamu posting seharusnya pendeta itu atau gembala itu tidak mudah
marah dan harusnya punya pengendalian diri. And everybody sees your WhatsApp status and says, I wonder what happened. Dan setiap orang-orang yang kenal kamu lihat WhatsAppmu, statusmu terus, What happened is, kenapa ya ini ya? you know what happened? Somebody thought on something they shouldn't have too long. Dia tahu apa yang terjadi karena ada seseorang yang sedang berpikir sesuatu yang sebenarnya dia tidak boleh terlalu lama di dalam pikiran itu. You could say, this is how you use the filter. Dan kamu bisa katakan gimana ini caranya, gimana kamu pakai filter ini. Yes, what Pak Brent did was wrong. Ya memang yang dilakukan Pak Brent mungkin salah. Should I forgive him or should I allow myself to be angry? Maka aku harus mengampuni dia atau aku biarin dia marah? Apa aku malah marah? You should think on something like, Pak Brent always helps me when I'm in need. Jadi mungkin kamu berpikir hal lain yang membuat kamu mulai berpikir, oh Pak Brent selalu membantu saya waktu saya butuhkan. You say, maybe Pak Brent was just having a really bad day. Kamu mulai berpikir mungkin memang Pak Brent lagi nggak baik di hari ini. And kill the thought. Dan kamu mulai mematikan pikiran itu. Because for you to think negative is not going to produce spiritual fruit, it will produce a response from your flesh. Karena ketika kamu berpikir yang negatif, kamu akan tidak mengeluarkan apa yang benar, tetapi malah membuat meresponi dari daging. So if it's true, Jadi kalau itu nyata dan benar, it goes to the next filter. masuk ke filter berikutnya. Is this thought going to bring glory to God, or is it going to cause my flesh to react? Apakah pikiran ini akan bawa kemuliaan bagi Tuhan atau malah membangkitkan dagingku? Maybe you think it's true and he shouldn't have done it, so we go to the third filter. Dan mungkin kita pikir, oh oke, itu benar, oh mungkin tidak perlu dilakukan. Terus kita masuk ke filter berikutnya. Is it right? Apakah hal ini benar untuk dilakukan? Meaning, if you think on it, will it lead you down the right path? Artinya bahwa kalau kamu mulai terus memikirkan pikiran itu, apakah itu akan membawa kamu ke jalan yang benar? Say, Giri leaves his underwear all over the house. Misalnya Kiri taruh underwear-nya di mana-mana. And Fera is frustrated and angry that Giri's so messy. Jadi Vera marah-marah karena Kiri berantakan. And she begins to think, he does a lot of things that aggravate me. Dan Vera mulai berpikir, wah Kiri selalu melakukan banyak hal yang membuat saya kesal. And then she begins to think on, he said he was going to spend the day with me, but he was at Holy Grounds all day. Dan dia mulai berpikir, dia katanya mau habiskan waktu sama saya seharian, tapi malah di Holy Ground seharian. Her thoughts are leading her down a path that's not the right path. Jadi pikirannya sedang membawa dia ke tujuan yang itu bukan jalan yang benar. And she's like, he didn't even pray with me this morning. Oh, bahkan dia nggak berdoa sama saya pagi ini. And she has all these thoughts, and now she's gone down the wrong path. Dan dia sedang punya semua pikiran ini dan dia sedang turun ke jalan yang salah. And Giri comes from Holy Grounds and he goes into the house. Dan dia Kiri pulang dari Holy Ground dan masuk rumah. And he says, you okay, Fla? Oh, you okay, Fla? And she goes, well, I'm glad you asked. Dan Vera langsung, okay. Untung kamu tanya. She's gone down the wrong path and has come to the wrong destination. Dia ke jalan yang salah dan sampai kepada tujuan yang salah juga. And Giri's thinking, I think I should go back to Holy Grounds. Jadi mulai berpikir, kayaknya ke Holy Ground aja. I know you're laughing, but we all do this. Saya tahu kita semua ketawa, tapi kita semua lakukan ini. We allow our thoughts to take us down the wrong path. Kita biarkan pikiran kita membawa kita ke jalan yang salah. So you have to say,
Am I going down the right path? Is these thoughts leading me down the right path? Dan kita mulai bertanya-tanya ke diri kita sendiri, apakah pikiran ini akan membawa kita ke jalan yang benar? This is where, if the thought is making you confused, Ini di mana waktu ketika pikiranmu membuat kamu bingung gitu. it means you're not on the right path. Artinya itu kamu nggak di jalan yang tepat. Anytime you are confused about something, you have wandered away from the right path. Jadi setiap waktu ketika kamu mulai bingung terhadap sesuatu, sebenarnya kamu sedang salah jalan. Should I do this or should I do that? I'm confused, I don't know. Nah, itu kamu, apakah aku lakukan ini atau aku lakukan itu loh, wah, aku nggak tahu, aku bingung. This is the result of allowing your thoughts to lead you down the wrong path. Ini hasilnya di mana kamu membiarkan dirimu jatuh ke jalan yang salah. The next one is it holy? Hal berikutnya adalah apakah itu kudus atau suci? Suci is what the Bahasa says. Is it clean? Apakah bersih? Or are your thoughts unclean? Atau pikiran kita itu tidak bersih? Are they creating purity in your heart, or is it stirring up wrong passions? Apakah pikiran itu memberikan sebuah kejelasan dan kebersihan di dalam hatimu, kesucian dalam hatimu, atau malah mengangkatkan hasrat yang tidak benar? Maybe when Giri goes home, Farah doesn't say anything. She just goes in the room and bam, slams the door. Mungkin waktu Giri pulang dari Holy Ground terus Vera cuma nggak ngomong apa-apa, cuma tutup pintu aja, blar gitu. She's thinking, I'm not cooking supper tonight. I'm not. Dia mulai berpikir, aku nggak masak malam ini, nggak masak. Those thoughts have made her now unclean. Nah, lihat bahwa pikiran dia tadi itu membuat dia semakin tidak kudus. It's not producing holiness. I know they don't mind me using them as a kid. Sure. Nah, jadi Because Farah would never do that. jadi dia tidak where are you? What did you say? I don't know. Oh, bukan, sebelum itu ada. Sebelum itu. Is it ada. making- Nggak tahu juga. Is it making you holy or is it making you unclean? Jadi kira-kira pikiran itu apakah buat kamu kudus, suci, atau malah membuat kamu bersalah atau kotor? Once you recognize this is not a holy thought. Waktu kamu mulai sadari bahwa ini pikiran yang nggak kudus. Once you decide this is not the right path. Waktu kamu mulai sadari bahwa ini jalan yang nggak benar. When you realize this is not going to bring God glory. Waktu kamu sadari bahwa ini tidak akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. You have to now wrestle that thought into captivity. Dan itu di titik di mana kamu sekarang mulai benar-benar mengikat pikiran itu dan menawannya. And not only do you have to take control of that thought, Tapi tidak hanya kamu harus mengendalikan pikiran itu, you must begin to think the right thoughts. dikatakan juga kamu harus mulai berpikir apa yang benar. There are 4 filters and 4 right actions. Jadi ada 4 filternya tadi, tapi juga ada 4 pilihan tindakan yang benar. So is it true? Jadi apakah itu benar? Are these thoughts going to bring God glory? Apakah pikiran-pikiran ini akan bawa kemuliaan bagi Tuhan? Is it right for me to think this and will it lead me to the right action? Apakah benar untuk saya berpikir seperti ini dan akan bawa saya ke tindakan yang benar? Are these thoughts polluting my mind and my soul, or are they making me holy? Apakah pikiran ini malah mengotori pikiran hati saya dan tidak, atau membuat saya lebih suci? The next 4 is what you have to begin to think on. Yang keempat hal berikutnya itulah yang harusnya kita pikirkan setelah itu. Look at the next part. Lihat hal berikutnya, Manis. semua yang manis.
Is Vera thinking sweet thoughts about Giri? Apakah yang tadi di pikiran Vera itu pikiran-pikiran yang manis tentang Giri? You have to begin to say, Giri's a good husband. Jadi dia harus mulai berubah bahwa memikirkan, oh dia suami yang baik. And he's a good father. Dan dia bapak yang baik. And he's working hard. Dan dia kerja keras. And Vera should say, maybe my hormones are out of whack. I don't know. Jadi mungkin hormon saya memang lagi tidak stabil. The only way to fight bad thoughts is to have the right thoughts. Jadi hal satu-satunya untuk benar-benar kamu melawan pikiran yang tidak baik adalah untuk memiliki pikiran yang baik. If you have the wrong thought, you can't just go la 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 la. Kalau kamu punya pikiran yang buruk, kamu nggak bisa cuma tutup telinga dan bilang enggak. It won't disappear. Itu tidak akan hilang langsung pikiran. You have to begin to think the right things. Kamu harus mulai berpikir hal-hal yang benar. When you begin to think the right things, it will make you holy. Waktu kamu mulai berpikir hal yang benar, itu akan buat kamu kudus. It will lead you down the right path to make the right response. Itu akan membawa kamu memilih jalan yang benar sehingga menghasilkan respon tindakan yang benar. And it will bring glory to God, not a reaction from your flesh. Dan akan membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan hanya reaksi dari daging ini. And you will demonstrate the truth of God in your thoughts. Dan kita akan mendemonstrasikan kebenaran Tuhan dari pikiran kita. If we don't think sweet thoughts, Kalau kita enggak memikirkan hal-hal yang manis itu, the English word is lovely. di dalam bahasa Inggris itu lovely atau hal-hal yang apa ya? Yang The ya, only other manis. time the word is used is Yang in the indah. Song of Solomon. Ya, It's the appearance of a beautiful woman. jadi itu salah satunya juga dipakai di pengkhotbah juga. Now, I'm not telling you young guys to be imagining a beautiful woman. Amsal. No, Song of Solomon. Song of Solomon itu bukan, Kidung Agung. Kidung Agung. It says she is lovely. Ya, karena disebutkan wanita itu Beautiful, I guess. ya, indah. Cantik. Oh, indah. When your thoughts are not manis, Waktu pikiranmu tidak manis, there are a few things you can recognize you are going too far. jadi kamu ada beberapa hal yang mungkin kamu bisa sadari, kamu mungkin terlalu jauh di dalam hal itu. If you begin to feel fear, Kalau kamu mulai merasa ketakutan, your thoughts are already beginning to produce fruit, itu pikiranmu udah langsung buahnya ada, just not good fruit. dan buahnya tidak baik. You've thought on it too long and now it's producing fear in you. Kamu berpikir tentang hal itu terlalu lama, akhirnya menghasilkan ketakutan di dalam hati, di dalam diri. It's creating anxiety. Itu benar-benar membuat kekhawatiran itu ada, kecemasan. Maybe it's beginning to produce jealousy. Dan itu mulai menghasilkan kecemburuan Or anger. atau malah kemarahan, Or you begin to feel sorry for yourself. dan atau malah kita mulai mengasihani diri kita sendiri. That means your thoughts are now producing fruit. Itu artinya pikiranmu udah mulai menghasilkan buahnya. The next step is about to produce an action. Dan hal berikutnya akan muncul tindakan. And so if it's not a sweet thought, Kalau it's a itu difficult bukan one to understand. pikiran yang manis, Sweet thoughts don't cause fear. jadi pikiran yang manis nggak menghasilkan ketakutan. They begin to lead you, sweet thoughts begin to lead you
down the right path. You're changing your direction. Jadi ketika kau mulai memikirkan hal yang manis, itu membawa kamu mengambil jalan yang tepat. Itu benar-benar mengubah arah dari pikiran kita. The English doesn't use sweet, but I am speaking to Indonesians tonight. It says manis. Jadi di dalam bahasa Inggris tidak dikatakan sweet atau manis, tapi saya kadang ngomong ke orang Indonesia dipakai manis di sini. The next one is sedap didengar. Ya, sedap didengar. What does that mean in bahasa? Is something that nice to hear. Nice. It's positive or negative. Itu bicara tentang positif atau negatif. The more accurate translation, is it positive or is it negative? Jadi benar-benar di dalam terjemahan aslinya benar-benar berarti bahwa apakah itu positif atau apakah itu negatif. So what will come out of your mouth because of the thoughts? Jadi apakah yang akan keluar dari mulutmu ketika kamu pikirkan hal itu? One thing that is not a positive thing is complaining. Jadi salah satu hal yang keluar dari mulut ini yang bukan positif adalah komplain atau mengeluh. It's negative. Itu adalah negatif. Complaining is negative. Mengeluh itu negatif. And so, if we're going to have sedap didengar, complaining It's not sedap. is not that. Jadi kalau pengen sesuatu yang sedap didengar, mengeluh itu tidak sedap didengar. So when I see somebody for the first time for that week, Jadi kalau saya ketemu seseorang mungkin untuk pertama kali dalam seminggu itu, and the first thing I hear come out of their mouth is they're complaining about someone. dan hal pertama yang keluar dari mulut dia mulai mengeluh terhadap seseorang. From now on, my response is going to be, whoa, somebody has no control over their thoughts. Dan mungkin mulai dari sekarang saya akan ngomong, ada seseorang yang nggak bisa mengendalikan pikirannya nih. You've been thinking in the dumpster too long. Kamu sudah mulai memikirkannya di dalam itu terlalu lama. And the tempat, how do you say trash? Sampah? Tempat sampah. You've been spending Kamu too udah much. terlalu lama di tempat sampah itu mikirin. Your mind is like garbage can. Pikiranmu kayak tempat sampah. Garbage goes in and garbage comes out. Di mana ada sampah masuk, sampah keluar juga. So we need to make sure that we are very aware of what we're thinking on. Jadi kita pastikan bahwa kita selalu sadar betul apa yang sedang kita pikirkan. That's the word erte. Which one did I say was erte? This one or before? Before. Sorry, this one is erte. I see it in my notes. Jadi yang ini sebenarnya yang arete tadi. It means, is your thoughts creating a desire for you to do something good or not good? Itu artinya dalam pikiran kita apakah menghasilkan sesuatu yang baik atau yang tidak. Let's go to the next one. Mereka berikutnya. Disebut kebajikan. English word, excellent. Jadi dalam bahasa Inggris adalah sempurna, kesempurnaan. It means, are you now becoming critical or are you speaking encouragement? Jadi itu artinya bahwa ketika kita setelah memikirkan hal itu, apakah kita semakin kritikal atau semakin suka ngeritik atau malah semakin suka membangun. Paul says, speak, disebut kebajikan, however you say it, it needs to be encouraging thoughts and encouraging words. Ini maksudnya Paulus menyatakan hal ini adalah semua yang disebut kebajikan seharusnya adalah sesuatu yang pikiran yang akan menguatkan atau juga perkataan yang menguatkan. The next
thing we need to begin to think on is the things that are praiseworthy. Hal berikutnya yang kita perlu pikirkan adalah apa yang patut dipuji. Is your thoughts making you want to praise God or hurt someone? Jadi, apakah pikiranmu itu, apakah kamu pengen memuji Tuhan karena apa yang sudah pikirkan, atau malah kamu pengen menyakiti seseorang? If Miss Teresa's upset with me, Kalau misalnya sedang marah sama saya, because I'm never upset with her. karena saya nggak pernah marah. Nggak mesti Reza. Oh, A you few got, peop- you got that spank, Pak. Yeah. Oh, it's not true. Filter. You can either think negative thoughts towards someone, or you can think of how you can praise God for that person. Jadi kita bisa berpikir untuk gimana cara yang kita menyakiti seseorang, atau kita bisa gimana caranya kita memuji Tuhan untuk orang itu, atau memuji Tuhan tentang orang tersebut. You're gonna have to take captive thoughts and think the right things. Kita benar-benar harus menawan pikiran yang buruk, yang jahat itu, dan memikirkan apa yang baik. And don't just use one filter and say, it's true though. Dan jangan cuma pakai satu filter aja. Oh, itu benar, nyata itu, beneran. It doesn't matter, it has to go through 3 more filters. Gak peduli, tapi gak peduli seberapa benar ya, tetapi itu harus lewati 3 filter yang lain. And then you need to know what to think instead of the bad thoughts. Dan habis itu kamu punya pilihan untuk apa yang seharusnya kau pikirkan daripada memikirkan apa yang buruk itu. You should think on thoughts that you would actually say out loud. Kamu harus memikirkan sesuatu yang sebenarnya kamu akan mengatakannya. And if people heard it, they would say, oh, praise God. Dan ketika orang-orang mendengar perkataan itu, mereka dapat memuji Tuhan. Oh, puji Tuhan. That's what praiseworthy means. Patut dipuji. Itulah yang disebut patut dipuji tadi. Means if you heard it, you would say, oh, praise God. Ketika kamu mendengar hal itu yang sedang dipikiran itu membuat kamu memuji Tuhan. Oh, puji Tuhan. So when a person is gossiping, nobody's thinking, oh, praise God. Waktu seseorang sedang gosip, enggak satu orang pun bilang, oh, puji Tuhan. They might be thinking, oh my God. Mungkin mereka mengatakan, oh Tuhan. But they're not thinking, oh, praise God. Mereka tidak pikir puji Tuhan. So say you have a stomach ache, Mungkin kita punya sakit perut. and you get the thought, it's cancer. Kita mulai pikir, oh itu kanker perut. And immediately you take that thought captive. Langsung kita taklukkan pikirannya. And you start thinking on, you know what, I belong to the Lord. Dan kita mulai berpikir bahwa, oh, tahu gak sih, aku milik Tuhan. The Lord has put a calling in my life. Tuhan kasih panggilan bagi hidup. And I'm going to fulfill the calling that God has for me in Dan my life. saya akan genapi panggilan yang Dia miliki bagi hidup. If you were to speak those things are praiseworthy. Kalau kamu mau menyatakan hal-hal itu tadi, kamu ngomong hal-hal itu tadi, itu hal-hal yang patut dipuji. We have to control our thoughts Kita harus mengendalikan pikiran kita and think the right thing. dan berpikir hal yang benar. And some situations are easy, Ya, ada beberapa situasi yang mudah some situations difficult. dan beberapa situasi yang sulit. Especially when it's everyday issues. Khususnya waktu itu adalah masalah-masalah hari-hari kita, Like how you keseharian think, kita. like how you think about your boss. Gimana kayak kamu berpikir tentang bosmu? He wants us to work late again. Wah, dia mau kita kerja sampai larut lagi. Yes, that's true. Ya, itu benar. Is that thought going to bring God glory or going to cause your flesh to react? Apakah itu pikiran itu akan membawa kamu kepada kemuliaan Tuhan, atau malah kamu buat dagingmu itu naik? Then you think,
Lord, you know it's Thursday night. I want to be at the teaching. Jadi kamu yang berpikir menyatakan, oh Tuhan kau tahu, Kamis malam aku mau ada di dalam pengajaran. And my boss, he's a nice guy sometimes. Ya bos saya, ya dia orang yang baik kadang-kadang. Maybe just I haven't expressed the situation to him yet. Mungkin saya belum ngomongin situasi ini, keadaan ini mungkin ke dia. If you keep thinking on the negative stuff, Kalau kamu terus berpikir hal-hal yang negatif, you're going to kick his door down and say, I'm not working late another night. kamu pasti akan nendang pintu dia langsung bilang, aku nggak akan kerja sampai larut. But if you say, Lord, I know you'll give me the wisdom to speak. Jadi kalau kau katakan, Tuhan, aku tahu Engkau akan berikan hikmat saya untuk berbicara. And you say, Mr. Boss Man, Dan dia katakan, oh bos, I really do love my job, ya aku senang pekerjaan saya, but my job is getting in the way with my calling of God. dan pekerjaan ini membawa saya agak sedikit lebih jauh dengan panggilan Tuhan. And I'm struggling because you told me that I would get off at 6 every day. Dan saya agak kesulitan karena kau katakan saya nanti selesai kerjanya jam 6 setiap hari. Say, I'm willing to work late sometimes, Dan mungkin kau bilang, oh ya kadang-kadang saya kerja larut, tidak apa-apa. but there are some days I just cannot work late. Tapi ada beberapa hari yang saya tidak bisa. You can say, I know you're very religious or very smart person, Mungkin ya, oh kamu sangat rohani, ya kamu juga orang yang cerdas. I'm sure you would understand this. Ya saya harap kau ngerti dan mengerti hal ini. If we think the right thoughts, we will speak the right words and do the right actions. Jadi kalau kita mulai berpikir dengan benar, kita mulai mengatakan sesuatu yang benar dan bertindak yang benar juga. Turn with me to Ephesians chapter 6. Lihat Efesus 6. We only have 5 scriptures tonight and we've already gone through 1, 2, this is the third one. Oke. Ephesians 6:17. Efesus 6 ayat 17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang, yaitu firman Tuhan. So it says, put on the helmet of salvation. Jadi katakan ketopong keselamatan, Meaning, the greatest factor of your salvation artinya is adalah right here. faktor terbesar untuk keselamatanmu itu di sini. It's not the helmet to protect your head, it's your helmet to protect your salvation. Itu bukan helm yang akan melindungi kepalamu, tetapi helm yang akan melindungi keselamatan. If you get cut on your arm, you won't die. Jadi kalau kita dipotong tangan mungkin nggak sampai mati. If you have no helmet on Kalau and you take the same sword to the head, kalau kamu nggak pakai helm, kamu pakai pedang yang sama, tadi motong tangan, motong kepalamu, at that point none of the other armor matters. ya di poin itu semua perisai atau baju zirah yang lain tidak ada gunanya. You've allowed your head to be exposed in the battle. Nah, kamu sedang membiarkan kepalamu terlihat di dalam peperangan itu. That means our thoughts are our greatest enemy of our salvation. Artinya bahwa pikiran kita adalah musuh terbesar untuk keselamatan kita. So we have the helmet of salvation to protect our minds. Jadi kita punya tompong keselamatan ini untuk melindungi pikiran kita. And it's paired with the Word of God. Yang itu dibarengi dengan firman Tuhan. All the other pieces of armor are mentioned sendiri, by themselves. Jadi beberapa senjata yang lain itu disebutkan sendiri-sendiri. It says, put on the helmet and take the sword. Dikatakan bahwa pakailah ketopong itu dan ambil pedang itu. Of the Spirit, which is the Word of God. Roh dan juga firman Tuhan.
So they work together, the Word of God and the helmet. Jadi itu kerja bareng-bareng antara ke firman Tuhan dan juga helm itu atau ketopong itu. Meaning, you need to measure your thoughts by the Word of God. Artinya kita harus mengukur pikiran kita dengan firman Tuhan. If your head gets damaged in battle, Kalau kepala kita itu hancur di dalam peperangan, none of the other things matter. tidak ada hal lain di dalam diri kita yang terus bisa berguna. We're talking about salvation and our thoughts. Kita sedang berpikir tentang keselamatan dalam pikiran kita. We're not talking about, oh, I didn't have my shield up, but next time I'll do better. Kita nggak berbicara tentang saya tidak punya perisai, ya, mungkin nanti berikutnya lebih baik. You can lose your salvation over your thoughts Kita bisa kehilangan keselamatan kita hanya karena pikiran kita saja. because they will take you down the wrong path. Karena itu akan membawa kamu ke jalan yang salah. Your thoughts will lead you down the wrong path. Jadi benar-benar pikiran itu akan benar-benar membawa kamu untuk menjalani jalan yang salah. And then you'll be confused and not sure what the right path is. Dan kamu mulai kebingungan dan bahkan nggak tahu mana yang benar. So we need to replace thoughts that fail the filter test. Jadi benar-benar kita harus melihat pikiran yang melewati semua tes filter tadi. And we need to go to the Word of God. Dan kita mulai juga pergi atau melihat firman Tuhan. Allow the Word of God to correct your thinking. Jadi biarkan firman Tuhan itu untuk mengkoreksi pikiran kita atau mengoreksi cara berpikir kita. You have to say, oh yeah, this thought is not manis. Dan mungkin kita mulai berpikir, oh iya, yang lain dia pikirin nggak manis. Let's go to Romans chapter 12. Mari kita ke Roma 12. If you don't know the Word of God, positive thinking is not going to help you either. Kalau nggak tahu firman Tuhan, positive thinking atau cara berpikir positif itu tidak membantu juga. You need to know what the Word of God says. Kamu perlu benar-benar tahu firman Tuhan itu. We're going to read verse 2. Kita lihat di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah akan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Have you ever thought, what does it actually mean, the renewing of your mind? Apakah sempat berpikir nggak sih Pak arti dari pembaruan budi kita? I don't know about you, but I have the same brain that I was born with. Saya nggak tahu soal teman-teman, tapi saya dari lahir otak saya sama dari kemarin. It's the same physical brain. Secara fisik itu sama otak saya semenjak bayi. So we didn't get a new brain. Jadi kita nggak dapat otak yang baru. But what He does give us are new thoughts. Tapi ya, yang Dia berikan adalah pikiran yang baru. At some point, you have to have new thoughts. Di titik tertentu kamu harus mulai punya pikiran yang baru. If someone didn't compliment the way you dress, Kalau seseorang mungkin nggak memuji gimana kamu berpakaian, maybe you used to think bad thoughts about a person. mungkin kamu biasanya itu memikirkan hal-hal jelek tentang seseorang. But now Christ has given you new thoughts. Tapi sekarang Kristus memberi engkau pikiran yang baru. Maybe somebody didn't like your Instagram post. Mungkin seseorang nggak suka post dari Instagram. Be like, I know they saw they didn't click the heart. Oh iya. Saya tahu dia lihat dia hendak mencet hati itu, lambang hati itu atau like. Christ will transform your thought life. Jadi Kristus akan akan mengubahkan pikiranmu By giving you new things to think on. dengan cara untuk dia memberikan hal yang baru untuk kita berpikir, If you're still thinking untuk kita mikirin. like the old way,
Kalau kita masih berpikir dengan cara yang lama kita, there's no transformation happening in your life. berarti tidak ada transformasi atau perubahan di dalam hidup. Because every action begins with a thought. Karena setiap tindakan itu dimulai dari pikiran. New thought, new action. Pikiran yang baru, tindakan yang baru. So do not become polluted by your thoughts. Jadi jangan mau dikotori atau mulai dicemari oleh pikiran kita sendiri. The way the world thinks, they are polluted by their own thoughts. Jadi cara dunia ini adalah mereka mulai dicemari dengan pikiran mereka sendiri. If you become polluted by your thoughts, you will make the wrong choices in life. Kalau kita mulai dicemari oleh pikiran kita sendiri, kita mulai memilih pilihan-pilihan yang salah. Renew your mind or allow new thoughts to take over. Jadi baharui pikiranmu dengan membiarkan pikiran yang baru itu dan memilih yang baru itu. Thoughts that glorify God. Pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan. Then people will begin to see the transformation in your life. Dan akhirnya orang mulai melihat perubahan di dalam hidup. I remember when we first met Lena and Gerwin. Jadi saya ingat waktu pertama ketemu Jelina dan Pak Gerwin. Lena was scared of her shadow. Jadi Lina bahkan takut terhadap bayangannya. That just means Lena was scared of everything Artinya dia takut akan segala sesuatu. because she didn't have control over her thoughts. It produced fear about everything. Karena dia tidak mengendalikan pikirannya, jadi menghasilkan banyak ketakutan terhadap dirinya sendiri. And now she has no fear Dan sekarang dia nggak memiliki ketakutan. because she has new thoughts about everything. Karena dia punya pikiran yang baru terhadap hal yang semuanya. We get transformed when our thoughts change. Kita mulai perubahan itu ketika pikiran kita berubah. We grow in the Lord when we think on the right things. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita mulai berpikir yang benar. Think on the right things and you will make the right decisions. Berpikir tentang apa yang benar dan mulai mengambil keputusan yang benar. And when you know God's word and you take control of your thoughts, Dan waktu engkau tahu tentang firman Tuhan dan kau mulai mengendalikan pikiranmu, you'll begin to clearly see God's will for your life. dan kamu akan mulai jelas melihat tujuan bagi hidupmu. So tonight, if you're struggling to know what God's will is, Nah, jadi malam hari ini kalau kamu mungkin bergumul kesulitan untuk lihat kehendak Tuhan dalam hidupmu, that is a sign you are allowing wrong thoughts to pollute your mind. itu artinya adalah itu menandakan bahwa engkau membiarkan pikiran-pikiran yang salah itu mencemari pikiranmu. If you're full of fear and anxiety, you're allowing wrong thoughts into your mind. Kalau kamu penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, ternyata berarti kamu membiarkan bahwa pikiran yang salah itu mencemari pikiranmu. Your mind is the battlefield. Jadi pikiran kita adalah di mana peperangan itu terjadi. And the destination of your life is determined by the outcome of those battles. Dan bagaimana ketekunan engkau di dalam kemenangan itu bagaimana kamu ada di dalam peperangan itu. If you lose the battle in the mind, you will lose the battle in your life. Kalau kamu gagal atau kalah di dalam peperangan di pikiranmu, itu kamu akan kalah di dalam peperangan di kehidupan. If you win the battle in your mind, you will also win the battle in your life. Kalau kamu menang peperangan di dalam pikiranmu, kamu juga akan menang di dalam peperangan di kehidupan. This is the helmet of salvation. Ini adalah ketopong keselamatan itu. Your salvation depends on your thoughts. Keselamatanmu itu tergantung kepada apa yang kau pikirkan atau pikiran. As you begin to win the battles in your mind, Waktu kau mulai menang di dalam peperangan di pikiranmu itu, you will have a renewed and restored. You will be transformed. kamu akan diubah. Different thoughts produce
different action. Jadi pikiran yang berbeda menghasilkan tindakan yang berbeda. Better way to say it is right thoughts produce right action. Jadi hal yang lebih baik untuk katakan bahwa pikiran yang benar menghasilkan tindakan yang benar. This is spiritual growth. Ini adalah sebuah pertumbuhan secara rohani yang baik. Do you feel like you're growing right now? Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara bertumbuh saat ini? If the answer is no, you're not winning the battle in your mind. Jadi kalau kau berpikir, kau melihat tidak, mungkin kau belum menang dalam pikiran. And it's time to go to war against your thoughts. Dan ini saatnya untuk pergi perang di dalam atau melawan pikiran. But there's one big problem. Tapi ada satu masalah yang besar di sini. Our mind is good soil for bad thoughts. Pikiran kita itu adalah tanah yang baik untuk pikiran yang buruk. We love to think on bad things. Kita senang banget mikirin hal-hal yang nggak baik. We love to think on things that cause us to be scared. Kita senang banget berpikir tentang hal-hal yang buat kita takut. That's why you go to scary movies. Itulah kenapa kita nonton film yang nakut-nakutin atau horor. Our minds desire to think on things that cause fear to come. Jadi pikiran kita kayak pengen banget memikirkan hal-hal yang buat ketakutan itu ada dalam diri kita. When you recognize a wrong thought, Waktu kita mulai sadari pikiran yang salah itu, get ready. You're about to go into a war. siap-siap kamu akan ke peperangan. You're not gonna just be able to say, I just need to think about sweet things. Kamu nggak akan bisa cuma ngomong, oh aku mungkin perlu pikirin yang manis-manis. You're gonna have to pull out your sword. Kamu benar-benar harus keluarin pedang. And you're gonna have to fight that thought until it is dead. Kamu harus benar-benar melawan pikiran itu sampai pikiran itu mati. So how do we renew our mind? Jadi bagaimana kita memperbarui pikiran kita? We get rid of old ideas. Kita harus singkirkan pikiran yang lama atau ide-ide lama kita. We have to get rid of our own opinions. Kita harus singkirkan dari opini kita pribadi. We have to change the way we think and see things. Jadi kita harus berubah bagaimana cara kita berpikir terhadap sesuatu dan melihat sesuatu. The way you see the situation really means nothing to God. Jadi cara kita melihat situasi tertentu sebenarnya bagi Tuhan itu nggak terlalu bermasalah atau nggak terlalu dihitung. The children of Israel left Egypt and they stepped right into the desert. Jadi begitu mereka keluar dari Mesir, anak-anak Israel, dia langsung ke padang gurun. And they began to grumble and complain. Dan mereka mulai mengeluh dan komplain terhadap hal itu. Because they were polluted by wrong thoughts. Karena mereka dicemari dengan pikiran yang salah. When they finally spoke to God, they said, "Why did you take us from Egypt? Because there was not enough graves?" Waktu dia pikir mereka mengeluh bahwa kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir, emang di sana nggak cukup, kuburan di sana nggak cukup. I know that's hard for Indonesians to understand. You've never seen a desert before. Ya, mungkin sulit sekali untuk orang Indonesia memahami hal itu karena kita nggak pernah lihat padang gurun sebelumnya. It's like being on the ocean in a boat with no food or water. Kayak seperti kamu ada di tengah lautan di mana dengan satu perahu yang kamu nggak ada makanan dan air. They allowed what they saw to create thoughts in their minds. Mereka biarkan apa yang mereka lihat itu untuk mencemari pikiran mereka. They said, "There's no water for us." Dia katakan tidak ada air untuk kami. How did God provide water for them? Gimana caranya Tuhan memberikan air kepada mereka? Go ahead, Luke. It came out of a rock. Jadi keluar dari batuan. I bet you every Israelite said, "I didn't see that coming." Nah, mungkin semuanya aku nggak menebak hal itu bisa terjadi. Because what we see has nothing to do with the Word of God. Karena apa yang kita lihat itu tidak sama sekali sangkut pautnya dengan firman Tuhan. Yeah, it's true. You were in a desert. Ya benar, kamu di padang gurun.
But God can make water come out of a rock. Tapi Tuhan pun bisa mengeluarkan air dari sebuah batu. And then they thought, where are we going to get food? Dan mereka mulai berpikir, oh, gimana caranya kita dapat makanan? Where did the food come from? Dari mana makanan ini akan ada? Go ahead, Luke. It came from the sky. Dari langit makanan itu. I bet you the Israelites said, I didn't see that coming. Mungkin Israel mulai bilang lagi, oh aku nggak menebak itu. You say, I won't worry if everything looks right. Jadi dikatakan, mungkin kita katakan, aku nggak akan khawatir kalau semuanya kelihatan baik-baik aja. I won't have anxiety as long as I know it's going to be easy. Saya tidak akan cemas kalau selama saya tahu semuanya akan mudah. You cannot let your situation create your thoughts. Jadi jangan biarkan situasimu itu menciptakan pikiranmu. How about I make one real practical, because none of us live in the desert right now. Ya, mungkin saya akan buat sesuatu yang lebih praktikal bagi kita, karena kita nggak ada tinggal di padang You could be gurun. looking around and saying, where am I going to get a husband? Mungkin kamu nanya gini, dari mana ini suamimu nanti? Where's the godly men? Mana ini prianya Tuhan? You're in the desert of godly men. There's no men in your desert. Oh, di padang gurun prianya Tuhan. And you're thinking, I'm running out of time. Dan mulai berpikir, aduh, waktunya udah habis nih. You're allowing your situation to create the thoughts in your mind. Kamu biarkan situasi hidupmu itu membuat suatu pemikiran di dalam pikiran. If God has to, He'll make the men come out of the sky. Kalau Tuhan perlu, Dia bisa datangi pria itu turun dari atas. They'll come out of the rocks if they have to. Dia bisa keluar dari batu kalau perlu. Oh yeah! Adam came out from ground. Soil. Don't let your situation create your thoughts. Hear from God. Jangan biarkan situasimu itu mengotakkan pikiranmu, tetapi dengarlah dari Tuhan. What God says is what we're to think on, and it doesn't matter what it looks like. Jadi apa yang Tuhan katakan itulah hal-hal yang perlu kita pikirkan. Nggak peduli apapun yang kita lihat. What we see in our situation will always create doubt. Apa yang kita lihat dalam situasi kita akan selalu menghasilkan keraguan. And you can't walk by faith if you live in doubt. Dan kamu tidak akan bisa berjalan dengan iman kalau kamu berjalan dalam keraguan. Oh, but Pak Brent, I look at my budget. I don't have enough. Oh, Pak Brent, aku lihat keuangan saya, wah, aku nggak akan pernah cukup. I've been worried all week. Saya udah khawatir sepanjang minggu ini. Yeah, well, what's God gonna do about this? Ya, terus kira-kira apa yang Tuhan akan lakukan untuk situasimu? The Lord takes care of His people. Dan Tuhan akan benar-benar menjaga umat. Don't let your situations create your thoughts. Jangan biarkan situasimu itu menciptakan pikiran di dalam pikiran. I'm sure Abraham often thought, maybe I'm just too old. Sarah, she's way too old. Dan mungkin saya rasa Abraham sering banget berpikir, wah, mungkin saya memang terlalu tua aja, lihat Sarah juga tua. And the Lord said, you're going to have a son. Dan Tuhan bilang, kamu akan punya anak. Well, 10 years later, he still doesn't have a son. 10 tahun berikutnya dia masih nggak punya anak. So wrong thoughts produce wrong action. Lihat pikiran yang salah menghasilkan tindakan yang salah. Well, maybe you can have a child with Hagar. Maybe that's what God wants. Dan mungkin kamu bisa punya anak sama Hagar. Mungkin itu yang Tuhan mau. And it created an Ishmael. Dan akhirnya menghasilkan Ismail. Wrong thoughts produce wrong action. Pikiran yang salah menghasilkan tindakan yang salah. Abraham should have just said, I don't care if I'm 300. The Lord promised us a child. Seharusnya Abraham katakan bahwa aku nggak peduli, aku udah umur 300. Ya, tapi Tuhan sudah berjanji. You can say, I don't care if I'm almost 30 or 40.
I'm gonna get married. Jadi mungkin kamu katakan, aku nggak peduli kalau aku mendekati 30 atau 40, aku akan menikah. And I'm gonna raise a godly generation for the Lord. Dan aku akan membangkitkan generasinya Tuhan. Okay, almost done. We need to identify thoughts that bring confusion, doubt, and fear. Jadi kita harus mengidentifikasi benar-benar pikiran kita yang akan membawa kita kepada kecemasan, kebingungan, dan ketakutan. And replace them with thoughts that produce direction, faith, and love. Dan gantikan pikiran itu dengan yang benar-benar memberi arahan, direction. I don't know, I just made it up. Oke, arahan yang Faith, benar, direction, iman, and love. dan kasih. So if you spend time with someone who causes you to be confused, Jadi kalau itu engkau menghabiskan waktu bersama seseorang yang membuat engkau makin bingung. maybe a family member, you call your sister and now you're all confused. Mungkin anggota keluargamu, kamu telepon kakakmu dan membuat kamu ragu lagi, bingung. Well, maybe you need to not communicate with people who confuse you until you can control your thoughts. Mungkin kamu nggak perlu kontakkan sama orang yang membuat kamu selalu bingung sampai kamu benar-benar bisa menaklukkan pikiranmu. You may need to stay away from some people until your mind becomes no longer good soil for bad thoughts. Mungkin kamu bisa menjauh dulu dari beberapa orang sampai kamu bisa benar-benar menaklukkan pikiranmu sendiri. If you are confused, Kalau kamu sedang dalam kebingungan, double-minded, seperti bimbang, that means you see two paths artinya seperti kamu melihat dua jalan and you're not sure which one to take. dan kamu sedang berpikir kamu nggak yakin mana yang harus kamu ambil. You're not even sure what the right thought is to think about. Kamu bahkan nggak yakin apa yang pikiran yang harusnya saya pikirin apa. Jadi kamu nggak yakin. God gave you an easy solution. Tuhan sedang memberikan benar-benar solusi yang mudah. Really easy solution. Jadi solusi yang sangat mudah. Go with me to Ephesians chapter 4. Mari kita ke Efesus 4. If you are in fear, Kalau kamu dalam ketakutan, confusion, kebingungan, double-minded, sedang bimbang, anxiety, sedang kecemasan, lagi cemas, we're going to read verses 11 through 14. kita akan baca di ayat 11 sampai 14. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. So if you're confused and double-minded, Jadi kalau kita bingung dan bimbang, if you are full of fear, kalau kita dalam ketakutan, the scripture says you're being tossed by waves like an infant, like Shama. jadi kamu, Alkitab ayat lain katakan bahwa kamu sedang terombang-ambing seperti anak-anak. We all have to start off in the kingdom as infants. Jadi kita semua mulai di dalam kerajaan Tuhan itu seperti anak-anak. If Shama did not have parents Kalau Syama nggak ada orang tua, or any grown up to take care of him, kalau tidak ada satupun orang dewasa yang menjaga dia, his chances of survival are probably very low. untuk dia bisa bertahan hidup mungkin sangat kecil persentasenya, Infant kemungkinannya. Christians without leadership have very little chance of survival. Jadi anak gimana ngomongnya ya?
Christians. kerohanian yang masih anak-anak akan sangat kecil juga kemungkinan bertahan hidupnya tanpa kepemimpinan. And they're just like parents. Itu seperti orang tua. When you are still an infant Waktu in your kamu walk, masih anak-anak di dalam perjalanan kehidupan rohanimu, you can trust your leadership. kamu bisa mempercayai pemimpinmu. If you don't trust your leadership, then there's a chance you're about to die spiritually. Kalau kamu nggak mempercayai pemimpinmu, ada kemungkinan kamu ntar lagi mati di dalam kerohanian. Can you imagine Shama starts packing his suitcase? Apakah kamu bayangkan kalau Syama mulai ngisi kopernya, And Giri says, "Where you going, Shama?" dan diri tanya, oh kemana kamu Syama? And Shama says, "I don't trust y'all anymore." Dia bilang, aku nggak mempercayai kamu lagi. Oh, you don't trust? Go out there. Find out what's out there. Oh kamu nggak percaya, monggo keluar coba sana. He won't survive. Syama nggak akan bertahan hidup. The Lord did the same thing in his body. Dan Tuhan lakukan hal yang sama di dalam tubuh Kristus ini. He provided leadership until we all reach the unity of the faith and become mature. Jadi dia menciptakan kepemimpinan di dalam tubuh Kristus untuk benar-benar supaya semuanya bertumbuh sampai kepada kesatuan iman dan untuk semuanya sampai ke kedewasaan penuh. And there'll be a time where you are no longer an infant being tossed back and forth. Dan akan ada waktu di mana kamu tidak lagi terombang-ambing seperti anak-anak. By your thoughts or your emotions. Dengan pikiranmu atau emosimu atau perasaanmu. But until then, the Lord put fivefold ministry to help you. Tapi sampai pada waktu itu ya Tuhan menaruh 5 jawatan pelayanan di itu untuk menolong Bapak Ibu Saudara semua. It's His design. We are not replacing Jesus. Dan He chose this. Dan ini desain Tuhan, dia memilih. Tuhan Yesus yang memilih hal itu. That's why last open house, it says, examine the life of your leaders and the outcome of their life. Ya, so di open house terakhir kita diskusi bahwa lihat apa kehidupan pemimpinmu dan apa yang dihasilkan dari kehidupan itu. It's so that you build trust in your leadership. Sehingga engkau dapat membangun kepercayaan itu dalam kehidupan pemimpin. Alright, last verse 15. Instead, we need to speak truth in love. Lihat di ayat 15 yang adalah biarlah kita mulai berbicara mengatakan speak in love. Oh ya. 15. Tapi teguhlah berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Right thoughts lead to maturity. Jadi pikiran yang benar membawa kamu ke dalam kedewasaan. Wrong thoughts, you remain an infant. Pikiran yang salah membuat kamu akan terus menjadi anak-anak. As Shama's mind matures and he can think more than just mango sour and strawberry sour. Nanti waktu pikiran dia mulai berpikir mulai dewasa dan lebih hanya berpikir mango sour sama strawberry sour. One day his mind will mature. Ya suatu saat nanti pikirannya akan semakin dewasa. And he won't need to live under his parents' roof anymore. Dan dia tidak perlu lagi tinggal di bawah atap keluarganya lagi atau orang tuanya lagi. How long that takes, I don't know. Zoe's 16 and she's still in my house. Jadi ya saya nggak tahu berapa lama, kayak Zoe 16 tahun masih di rumah saya. In spiritual years, I don't know. Secara tahun di dalam rohani saya tidak tahu. Maybe you become mature enough to be a leader. Mungkin kamu akan menjadi cukup dewasa untuk jadi pemimpin. Amin. I think this is the most important message this year. Jadi saya rasa ini adalah firman Tuhan yang sangat penting di dalam tahun ini. Because our salvation depends on us thinking the right thoughts.
Karena keselamatan kita itu sangat-sangat ditentukan dengan apa yang kita pikirkan. And it's a battle, it's a fight. Dan ini benar-benar peperangan. Dan ini adalah benar-benar perlawanan. It's not easy to change your thoughts. Tidak mudah untuk mengubah pikiran kita. You have to take control. Kita harus mengendalikannya. Amen? Amin. Amen. Somebody who wants to close us in prayer? Amin. Let's pray. All right. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua yang kami pelajari pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hal yang Kau boleh bukakan bagi kami untuk betul-betul mengontrol pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk betul-betul mengarahkan pikiran kami kepada kebenaran yang Kau mau untuk kami arahkan pikiran kami terhadap Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk memikirkan hal-hal yang membawa kami kepada transformasi, kepada pertumbuhan yang Engkau mau untuk kami ada di dalam hal itu Tuhan. Terima kasih Bapa, bersuka cita Tuhan. Biarlah firman-Mu ini betul-betul boleh tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan kami boleh mengarahkan pikiran kami kepada kebenaran yang Engkau mau untuk kami hidupi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. This really connect your last scripture, the 16, actually my first scripture for Sunday. My title will be "You're Not Alone." You're not alone. You're not alone. You are not alone.